Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalian tahu gak hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPW. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, disimak baik-baik ya videonya. KPK. Ada yang tahu nggak KPK itu apa? KPK atau singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, ada 3 cara penyelesaian untuk mencari KPK, yaitu menggunakan cara perkalian, pohon faktor, dan tabel. Cara pertama yaitu menggunakan cara perkalian. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 10. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 5. Kita pernah mempelajari cara mencari kelipatan dari 5 ya di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah mencari kelipatan dari 5, maka kita mendapatkan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Lalu setelah itu, kita cari kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Setelah itu, kita mencari kelipatan dari 5 dan 10. Nah, kelipatan dari 5 dan 10 yaitu yang nilainya sama. Mana sih yang nilainya sama? Ada 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Karena di sini 10, maka KPK-nya 10. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, jadi 10 adalah KPK-nya. Cara kedua, yaitu dengan faktorisasi prima atau bisa disebut juga pohon faktor. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 6 dan 8. Sebelum kita menggunakan cara pohon faktor, kita harus mengetahui bilangan prima terlebih dahulu. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita masuk penyelesaian. Pertama-tama, kita membagi dulu 6 dengan bilangan prima. 6 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Di sini bilangan prima terkecil adalah 2, maka 6 kita bagikan dengan 2, hasilnya 3. Karena hasilnya 3 dan 3 merupakan bilangan prima, maka stop sampai situ saja. Lalu selanjutnya kita membagi 8 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2, maka 8 kita bagikan dengan 2. 8 dibagi 2 yaitu 4.
Di sini 4 bukan merupakan bilangan prima ya. Jadi kita bagikan 4 lagi dengan bilangan prima. 4 kita bagikan dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 4 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 2. Karena 2 di sini merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai sini. Nah, selanjutnya, faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa kita sebut juga 2 pangkat 3. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah, nih, kakak punya catatan cara menentukan KPK. Langkah pertama, jika ada bilangan yang sama, maka kita ambil bilangan dengan pangkat tertinggi. Di sini ada bilangan yang sama enggak? Ada kak, bilangannya 2, di sini 2, di sini 2 pangkat 3. Nah, karena ada bilangan yang sama, maka kita ambil bilangan dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu yang mana? Pangkat tertinggi yaitu yang 2 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 2 pangkat 3. Langkah keduanya, kemudian kita kalikan dengan faktor yang lain. Kita kalikan dengan faktor lain. Faktor lain selain 2 itu apa? 3. Maka kita kalikan dengan 3. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 hasilnya yaitu 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Cara ketiga, yaitu pembagian bersama atau bisa disebut juga menggunakan tabel. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 4 dan 6. Sebelum kita menyelesaikan menggunakan cara tabel, kita harus paham terlebih dahulu bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? Nah, bilangan prima itu seperti ini, dan masih banyak selanjutnya. Setelah itu penyelesaiannya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabelnya. Setelah itu kita tulis 4 dan 6 karena kita ingin mencari KPK dari 4 dan 6. Pertama-tama kita bagi 4 dan 6 dengan bilangan prima. Kita menggunakan bilangan prima terkecil dulu ya, yaitu 2. Kita tulis 2-nya di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu, selanjutnya kita bagi lagi 2 dan 3 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang mana nih? Yang terlebih kecil dulu ya, yang 2. Maka kita tulis 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2, berapa kak? 3 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita turunkan saja 3-nya. Tulis lagi 3-nya di bawah. Lalu, kita bagikan 1 dan 3 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang mana nih kak? Karena 1 tidak bisa dibagi 2, dan 3 juga tidak bisa dibagi 2, maka kita menggunakan bilangan prima selain 2, yaitu 3. Kita tulis 3. 1 dibagi 3 tidak bisa. Lalu kita tulis saja 1. 3 dibagi 3 yaitu hasilnya 1. Nah, karena di tabel paling bawah sudah memenuhi angka 1 dan angka 1, maka penyelesaiannya sudah sampai sini saja pengerjaannya. Lalu, pembagian bersama dari kedua bilangan tersebut adalah 2 dikali 2 dikali 3, yaitu 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. FPB, faktor persekutuan terbesar.
FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Cara penyelesaiannya yaitu menggunakan 3 cara. Bisa menggunakan faktor persekutuan dua bilangan, bisa menggunakan pohon faktor, dan juga bisa menggunakan tabel. Cara pertama yaitu menggunakan faktor persekutuan dua bilangan. Contohnya yaitu tentukan faktor persekutuan terbesar FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya pertama-tama kita cari terlebih dahulu faktor dari 12. Faktor dari 12 itu apa aja sih? Nah, kita bisa membuat kotak seperti ini. Kotak seperti ini dapatnya dari mana, Kak? Dari 12 dibagi 1 yaitu 12, 12 dibagi 2 yaitu hasilnya 6, 12 dibagi 3 hasilnya 4, 12 dibagi 4 hasilnya 3, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kenapa dari 4 langsung ke 6 sih, Kak? Kenapa nggak ke 5 dulu? Karena jika 12 dibagi 5 itu tidak bisa, jadi kita langsung ke 12 dibagi 6. Lalu 12 bagi 12 yaitu hasilnya 1. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, kita cari faktor dari 18. Nah, tabelnya seperti ini. Cara penyelesaiannya sama seperti yang faktor dari 12 ini, yaitu 18 dibagi 1 sama dengan 18, 18 dibagi 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Lalu selanjutnya, faktor dari 12 dan 18 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Karena 6 merupakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan ini. Cara kedua yaitu faktorisasi prima atau pohon faktor. Sebelum menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor, kalian terlebih dahulu harus memahami tentang bilangan prima ya. Mari kita masuk ke contohnya. Tentukan faktor persekutuan terbesar FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita bagi 12 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil di sini yaitu 2, maka 12 dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 6. Karena 6 bukan merupakan bilangan prima, maka kita bagikan lagi 6 dengan bilangan prima, yaitu kita bagi dengan 2, karena 2 merupakan bilangan prima terkecil. 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Karena di sini 3 dan 3 merupakan bilangan prima, maka penyelesaiannya dihentikan sampai sini. Lalu selanjutnya, kita bagi 18 dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil yaitu 2, maka 18 dibagi dengan 2 hasilnya 9. Karena 9 bukan merupakan bilangan prima, maka kita bagikan lagi 9 dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2, jadi kita menggunakan bilangan prima yang lain, yaitu 3. 9 dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Dan karena 3 merupakan bilangan prima, maka penyelesaiannya sampai di sini saja. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2
dikali 3 dikali 3, atau sama saja 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah, nah, kakak punya catatan ya untuk cara menentukan FPB, yaitu caranya mencari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Kak, di sini bilangan yang sama itu ada apa aja sih? Ada bilangan 2 dan 3. Nah, tetapi di sini syaratnya dengan pangkat yang terkecil. Nah, pangkat yang terkecil itu yang mana, Kak? Pangkat terkecilnya yaitu 2 dan 3. Jadi, kita menggunakannya 2 dikali 3. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18, 6 ya adik-adik. Cara ketiga, pembagian bersama atau menggunakan tabel. Sebelum menggunakan cara ketiga ini, kalian harus paham tentang bilangan prima juga ya. Kita masuk ke contohnya. Tentukan faktor persekutuan terbesar FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabelnya. Lalu kita tulis 12 dan 18 karena kita ingin mencari FPB dari 12 dan 18. Selanjutnya, kakak punya catatan cara menentukan FPB, yaitu tandai bilangan yang dapat membagi bilangan 12 dan 18. Nah, selanjutnya, kita bagi 12 dan 18 ini dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil itu 2, maka kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Karena 2 dapat membagi 12 dan 18, maka 2 kita tandai, karena kita mempunyai catatan seperti ini. Lalu selanjutnya kita membagi 6 dan 9 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Kita bagikan dengan 2. 6 dibagi 2 yaitu hasilnya 3. 9 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi kita tulis lagi di bawahnya yaitu 9. Nah, kita tidak menandai ini dengan kotak ya, karena 2 hanya bisa membagi 6. Tidak bisa membagi 9. Selanjutnya, kita bagi lagi 3 dan 9 dengan bilangan prima. Nah, kita bagi dengan 2 bisa nggak ya? Tidak bisa ternyata. 3 tidak bisa dibagi 2, dan 9 juga tidak bisa dibagi 2. Jadi, kita menggunakan bilangan prima selain 2, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 di sini bisa membagi 3 dan bisa membagi 9, maka 3 di sini kita tandai. Lalu selanjutnya kita membagi lagi 1 dan 3 menggunakan bilangan prima terkecil. Karena 1 dan 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita menggunakan 3. 1 dibagi 3 yaitu hasilnya tidak bisa. Jadi kalau 3 tidak bisa, kita turunkan lagi satunya. Kita tulis lagi 1. 3 dibagi 3 yaitu hasilnya 1. Karena di sini kolomnya sudah terisi 1 dan 1, maka penyelesaiannya sudah sampai sini ya. Pembagian bersama dari kedua bilangan tersebut adalah 2 dikali 3. Nah, kenapa bisa 2 dikali 3? Karena kita mempunyai catatan seperti ini. Jadi, jika bilangan yang ditandai, maka kita kalikan. Jadi, 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bagaimana? Mudah kan materinya? Jika kalian ada yang belum dipahami, bisa tanya langsung ke kakak ya. Sekian pemaparan yang bisa kakak sampaikan.
Jika ada kekurangan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.